Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Nazwa Amelia dengan NPM E1I025039. Jadi di sini saya akan membahas tentang peran ekologis Porifera dan Cnidaria. Kalian pernah berpikir nggak sih, kenapa sih air laut itu bisa jernih? Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang itu tersebut. Baiklah. Yang pertama yaitu ada Porifera, di mana Porifera tersebut adalah bisa disebut juga dengan sepen laut. Jadi Porifera adalah hewan sederhana yang tubuhnya berpori dan hidup menetap di dasar laut. Nah, baiklah, di sini ada juga terbagi menjadi beberapa, yaitu seperti penyaring air, habitat dan tempat berlindung, produksi kalsium karbonat, dan terakhir ada siklus nutrisi. Jadi di sini saya akan membahas satu persatu tentang hal tersebut. Kenapa sih disebut dengan penyaring air? Porifera berperan sebagai filter feeder, artinya mereka menyaring air laut untuk mengambil partikel kecil seperti bakteri dan plankton. Dampaknya yaitu air laut bisa menjadi lebih bersih dan jernih. Yang kedua itu ada habitat dan tempat berlindung. Struktur tubuh Porifera yang berongga menjadi tempat tinggal bagi organisme lain seperti udang, ikan kecil, dan mikroorganisme. Dampaknya bisa meningkatkan keanekaragaman hayati laut. Nah, yang ketiga itu ada produksi kalsium karbonat. Beberapa jenis Porifera menghasilkan zat yang membantu pembentukan struktur keras di laut. Dampaknya itu bisa berkontribusi dalam pembentukan ekosistem terumbu karang. Dan yang terakhir ada siklus nutrisi. Porifera membantu menguraikan bahan organik menjadi zat yang lebih sederhana. Dampaknya menjaga keseimbangan nutrisi di ekosistem laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Cnidaria. Apa sih Cnidaria tersebut? Cnidaria itu seperti ubur-ubur dan karang, atau bisa juga disebut dengan hewan yang memiliki sel penyengat dan banyak ditemukan di air laut. Satu, yaitu ada pembentukan terumbu karang. Karang atau koral dari kelompok Cnidaria membentuk struktur terumbu karang. Dampaknya itu menjadi habitat utama bagi ribuan spesies laut. Yang kedua, ada sumber makanan. Cnidaria itu seperti ubur-ubur dan anemon, menjadi bagian dari rantai makanan. Dampaknya mendukung keseimbangan rantai makanan di laut. Yang ketiga, ada penyeimbang ekosistem. Jadi Cnidaria itu bukan hanya sumber makanan dan pembentuk terumbu karang, tapi juga sebagai penyeimbang ekosistem. Cnidaria membantu mengontrol populasi plankton dan organisme kecil lainnya. Dampaknya mencegah ledakan populasi yang bisa merusak ekosistem. Nah, yang terakhir itu ada indikator kesehatan laut. Apa sih indikator kesehatan laut itu? Yaitu kondisi terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu seperti apa sih? Suhu dan populasi. Nah, jadi dampaknya jika karang rusak atau memutih, itu tandanya ekosistem laut sedang terganggu. Jadi kesimpulan yang saya ingin kasih tahu sama teman-teman yaitu Porifera berperan sebagai penyaring air laut dan pendaur ulang nutrisi. Sedangkan Cnidaria berperan besar dalam pembentukan habitat dan keseimbangan ekosistem laut. Keduanya sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan laut. Jadi, itu saja sekian video singkat dari saya tentang Porifera dan Cnidaria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.